Awalnya bikin karena saya suka dari konsep beberapa kedai yang ada di Thailand, di Vietnam itu akhirnya ada adaptasinya ke sini. Sekitar ngewangi, mari ya wis. Bahkan waktu itu sempat bikin minuman itu seenakan bapak isi nggak? Ya lumrah itu, lumrah itu. Beda tangan, beda rasa itu. Nah dari situ alhamdulillah suasananya Wala Kopi berubah. Sore, Rido. Halo, Para TV, selamat datang. Dari tadi ditungguin loh. Oh iya katanya jam 2, sekarang udah jam 4. Jam 3, Mas. Oh, jam 3. Janjiannya jam 3. Siap. Oh, Cok. Aduh, itu jam 3 nih, jam 2. Oh, Cok. Ayo, silakan duduk, silakan. Ayo. Cok, ini tadi sore ini mulai start jam berapa ini? Warungnya? Bukan. Terminal warung dong. Ini lagi santai-santai aja sih Om di warung. Di santai, lihat teman-teman lagi kabar sama cek-cek area aja udah keseharian kayak gitu. Keseharian, Rutinitasnya. Ya. Pengusaha. Dalam Muda yang berpengusaha. Muda ya kan? sebenarnya daripada diem sih, daripada diem ya. Ya mumpung masih tulang-tulang nih masih sehat, kita gerakin aja setiap hari. Itu udah kita gitu. Buka mulai jam berapa dah? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 pagi jam 10 malam. Yes. Itu Setiap harinya. Setiap hari. Setiap harinya kecuali hari Jumat. Nah Jumat kita bukanya habis Jumatan. Oh ya. Terus libur kau ya? Libur kalau kita lagi bareng-bareng pengen main keluar aja baru libur. Sama kalau ada renov kecil-kecilan baru libur. Ini kayaknya tadi ada sedikit tren apa ya? Ya ada karena areanya ini bentuknya nggak kotak gitu Om ya. Jadi bentuknya dari depan ada, belakang ada, samping ada, jadinya nanti area yang dibenerin, disterilkan dulu, nanti beberapa sitting areanya tetap disediakan. Jo, ini konsepnya kick up gimana sih ini? Ini lumayan rapat ya. Sebenarnya awalnya bikin itu Om ya. Awalnya bikin karena saya suka dari konsep beberapa kedai yang ada di Thailand, di Vietnam itu akhirnya ada adaptasinya ke sini. Kayak gitu. Jadi kalau di Malang kayak gini tuh kan banyak Om. Kalau di Malang itu kayak gini banyak, tapi karena saya suka lihat dari aplikasi Pinterest itu ada beberapa contoh kedai Vietnam dan di Thailand itu saya suka banget sama konsepnya. Kebetulan juga saya sendiri juga suka sama barang antik. Itu Kamu kombinasi barang antik, barang lawasan tuh semua pol gitu. Jadi waktu awal buka itu ya adalah berapa minggu sekali itu ke tempat loak cari-cari barang, meskipun nggak ada ya cuman sekedar main aja ke sana Om, main ke bapak-bapak yang jual barang bekas itu main di sana kayak gitu sih. Ini masuk tadi, woi, aduh ya. Terus apa ya, akrab dengan lingkungan sosialnya ya kan? Ya, warga-warga setempat. Betul. Ya. Karena kebanyakan di sini memang pengusaha berdagang. Jadi di area depan itu juga ada yang berdagang, di area belakang rumah ini juga ada yang berdagang. Jadi separuh ya, hampir separuhnya dari warga tetangga sini itu memang jualan semua. Dan support ya? Alhamdulillah. Tapi tetap ya Wala Kopi ngasih feedback yang lebih ke warga-warga sini ya, perbaikan area kampungnya segala macam lah gitu loh. Jadi tadi ini mau berjalan udah mulai berapa lama? Di Januari kemarin itu di 5 tahun. Alhamdulillah dari yang apa adanya sampai yang sekarang udah kayaknya udah maksimal kan. Alhamdulillah ya. Di 5 tahun itu terus bertumbuh sih. Jadi di Januari tahun depan itu yang ke 6 tahun. Januari tahun depan 2027 itu yang ke 6 tahun. Insya Allah, Bismillah. Masih satu ini atau ini sudah? Kayaknya ini aja.
kayaknya. Ya, ini aja sama bantu-bantu temen yang mau buka aja lah, itu udah cukup. Oh iya. Udah cukup. Daripada kan kita tujuannya nggak ikut orang kan itu Om ya. Tidak ada tekanan. Nah, masa ditambahin kan ditambah-tambahin kan nanti tertekan lagi. Sama Satu wis cukup repot ya. Satu cukup repot apa? satu merepotkan. Satu sebenarnya udah cukup repot. Karena terus mikir inovasinya kan Om ya. Jadi setiap harinya tetap harus besok harus bikin apa ya, besok harus ngapain. Kayak gitu sih. Nah, ke ini kalau kamu barang-barang antik ini koleksi atau kamu jual lagi? Enggak. Kalau misalnya ada yang tawar. Selama ada gantinya Om ya. Oh iya, selama ada gantinya nggak apa-apa dijual. Cari yang gampang. Ya kalau misalnya ini udah satu macam, yang ini udah punya 2 sampai 3 gitu kan. Macam yang ini punya 2 sampai 3 unit, nah itu baru boleh dijual. Tapi kalau belum ada gantinya di sini, sayang banget dijual. Soalnya nyarinya pasti susah. Kenapa harus bisnis kopi? Nah sebenarnya Kenapa? Awalnya ya. turun menurun sebenarnya. Ya apa itu? Turun menurun. Turun menurun sebenarnya. Dari bapak itu jualan kayak gini, yang waktu masih zamannya Coffee Toffee itu loh. Oh iya. Di 2000 berapa ya? 2011 lah kalau nggak salah. Nah itu bapak buka terus jalan sampai di 2018 akhir. Nah di 2019 awal itu nggak bisa jualan lagi karena si ibu lagi ini kanker. Oh, Ibu sakit kanker, akhirnya karena waktu itu di stadium 4 ketahuannya, akhirnya si bapak ini nggak bisa jualan lagi, harus full merawat di rumah karena udah nyerang di bagian tulang kan. Nah itu posisi saya waktu itu masih kerja ikut orang. Terus akhirnya di 2020 pertengahan itu perlahan bangun di rumah ini. Jadi dari mejanya, kursinya, terus dulu pakai barnya itu masih yang sebelah ini. Nah, cuman ini tok dulu di 2020, cuman ini aja. Berarti paling enggak basic kopi ya, guys kenal lah ya. Kenal lah ya, kopi-kopian tapi kenal lah. belum paham. Enggak terlalu. Bantu bapak ya cuman Iya. lumrahnya anak arek-arek enom loh. Iya. Lumrahnya arek-arek enom wis sekedar ngewangi, mari ya wis. Bahkan waktu itu sempat bikin minuman itu si anakan bapak isi gawe. Ya lumrah itu. Iya. Lumrah. Beda tangan, beda rasa itu. Terus itu jadi brainwash sih sebenarnya. Kayak buat orang-orang yang ngopi itu kan brainwash ya, beda tangan, beda rasa. Nah setelah 2020 bangun pelan-pelan, terus sempet apa namanya kolaborasi sama teman. Itu jalan 3 bulan karena nggak nemu ininya ya biasa ya, kalau partner itu kalau nggak sejalan pasti ujung-ujungnya selesai, nggak jalan bareng lagi. 3 bulan jalan di akhir tahun 2020, jalan 3 bulan nggak ketemu. Akhirnya di 2021 Januari itu bangun sendiri jalan sendiri itu bareng sama adik. Bareng sama adik, Keluarga lah ya. ya karena kita cuma 2 bersaudara, jadi kita jalan berdua. Dari bikin logo, nama itu Woi. Sorry ya. Hitam ya. kopi hitam. Makasih Mas. 2021 Januari jalan bareng sama adik. Nah, jalan karena adik sebenarnya juga punya bisnis sendiri. Akhirnya wala ini separuh waktu. Jadi separuh waktunya itu adik, nanti adik berangkat sama bisnisnya sama teman-teman waktu itu, terus saya jalan sendiri jualan. Tuh. Terus Januari, Februari, Maret, terus sama adik mutusin bikin promo beli 1 gratis 1. Itu Jumat, Sabtu, Minggu. Nah karena ini di dalam kampung ya, siapa yang bakal tahu ada promo kayak gini? Terus kita jemput bolanya gimana? Kalau sosial media itu nggak akan secepat itu gitu loh ya. Jadi bikin brosur, cetak brosur.
fotokopi, bukan yang cetak berwarna full, bikin pamflet A5 satu rim gitu enggak, tapi karena dana yang terbatas ya fotokopi, sebar ke kampung-kampung terdekat, wis gitu tau. Ya. Terus itu bagian saya waktu itu. Terus yang bagiannya Adi itu sharing promosinya ke akun-akun yang review kopi waktu itu. Jadi diundang, kita juga nggak berharap banget buat maksa datang. Kalau datang alhamdulillah, kalau enggak ya berarti belum rezeki. Ternyata di hari Sabtunya itu ada 2 akun besar yang datang tuh. Namanya yang pertama itu Cafe Hit Surabaya, yang satunya Nice Place .sub kalau nggak salah namanya. Nah itu mas-masnya datang ke sini review, ngontenin, dan mereka nggak bayar, mau bayar bisa. Nah dari situ di awal bulan Maret tanggal 5, 6, 7 berarti tanggal 6-nya mas-masnya datang itu nyambung di hari Minggunya, konten-konten kreator juga pada datang. Nah dari situ alhamdulillah suasananya Wala Kopi berubah. Jadi yang berjuang di bulan Januari, Februari itu sepi, santai, yang datang masih teman-teman kerabat dekat aja. Di Maretnya itu pecah sampai sekarang. Itu posisi udah konsepnya kayak gini ya? Belum. Itu ada kok di feednya Wala, di feednya Instagramnya Wala yang konsep pertamanya kayak gimana ada. Itu mulai tahun 2021 kamu udah mulai konsep kayak gini? Belum, masih seadanya. Tapi masih ya semua barang-barang antik juga sudah masuk. Nah, ketika kamu menemukan idemu, ya kan, merealisasikan idemu itu di tahun ide kayak ini, seperti ini. Akhirnya jadi seperti ini. Ya bertumbuh sebenarnya, Om. Bertumbuh. Jadi setiap tahun itu ada kayak, wah ini alhamdulillah ada rezeki bisa memberikan yang ini gitu. Dan di situ kamu sudah konsepnya rencanamu seperti ini. Belum sebenarnya konsepnya ngalir gitu. Nah itu aku yang tanyain, ketika kamu menemukan kayak yang di Thailand, Vietnam itu justru malah yang konsepnya ala-ala yang di 2 tahun 3 tahun pertama. Karena memang kan seadanya, adanya ini ya udah dipakai, ada ini dipakai. Jadi ada yang beli, ada yang bikin sendiri, kayak gitu. Jadi di tahun pertama rame warung itu, yang tak lengkapin sebenarnya bukan dari inventarisnya Wala ini, bukan, malah alat-alat perkakas. Justru ini semua kan kamu sendiri ya kan, semua ini kan nukang juga. Awalnya yaitu dari tangan sendiri, nukang sendiri, bikin meja sendiri, kursi sendiri, bikin sendiri. Jadi yang mengawalinya itu. Kalau konsepnya kalau yang di tahun ini itu bertumbuh aja sih. Oh ini kayaknya bisa deh ditambahin ini bisa tambahin ini. Sampai saat ini menurutmu cukup puas belum? Untuk masalah yang renov hari ini itu udah terakhir harusnya. Sebenarnya harus yang terakhir karena menurut saya udah cukup. Jadi kenapa yang bisa mengawali pergerakan bangun ini bisa bertumbuh setiap tahunnya, setiap bulannya itu ya itu tadi, jangan berhenti, terus bergerak, intinya itu, terus berinovasi, terus mikir buat besok. Itu aja sih, simple. Cuman kan kalau kita banyak mikir, tangan sama kaki nggak gerak, kita mau kayak bohong. Mikir, ngumpulin data, dikumpulin, tapi kita nggak gerak ya gitu. Kalau kita nggak bisa beli, ya kita bikin. Simpelnya kan gitu, nggak repot loh. Tapi kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya pemikiran masing-masing kan sesuai kemampuan. Aula untuk ke depan. Untuk ke depan yang penting ya bisa terus berkarya buat diri sendiri yang pertama, terus buat keluarga sama tim-tim teman-teman yang
bekerja di Wala itu bisa terus ada lapangan kerja di Wala. Itu aja sih. Belum mikir ke depan harus kayak gimana, karena ya balik lagi ke prinsip saya ya, hari ini buat besok gitu aja Om. Nggak mikir terlalu panjang, tapi harus positif tiap hari, harus positif, harus terus berkembang, nggak boleh stuck di situ. Kalau misalnya nih kayak kemarin, bulan kemarin tuh kok turun ya, nah, pergerakan apa yang harus dilakukan, nah itu harus dipikirin setiap hari. Dok, makasih banyak iki yo. Sore ini cukup sangat padat. Sukses selanjutnya ya. Terima kasih. Thank you. Juga Om ya. Iya, itu langsung penting. Berkarya Om. Yo. Berkarya. Hai, aku Rido, owner Wala Kopi. Barusan aku di interview sama para TV. Nggak kerasa 15 menit udah berlalu, padahal obrolannya masih banyak banget nih teman-teman. Anjay ini parah ya, sangar banyak nih. Para TV, parah terus parah, parah ge, dar der,